Hindia Belanda di masa penjajahan adalah padang sunyi, di mana suara kebenaran harus dibayar dengan nyawa dan kebebasan adalah kemewahan. Seorang bangsawan Jawa lahir, namun ia menolak takdir yang telah disiapkan untuknya. Ia mati dalam sunyi dan abadi dalam aksara dan kata-kata. Dialah Raden Mas Tirto Adisuryo, lahir di Blora tahun 1880. Ia menyelesaikan pendidikan di HBS, kemudian melanjutkan di sekolah dokter paling bergengsi, Stovia di Batavia. Namun hati nuraninya bergolak lebih kuat dari ambisi karir. Ia keluar. Ia melihat bangsanya yang sakit. Ia memilih jalan sunyi yang paling berbahaya, jurnalistik. Aku tidak mau menjadi dokter pribumi yang hanya mengobati luka kecil, sementara bangsaku menderita sekarat karena penjajahan. Ia adalah arsitek perlawanan modern yang memahami inti dari kolonialisme adalah kontrol ekonomi. Berkenalan dengan Karl Willem Witbrandt, seorang jurnalis Belanda. Dialah mentor yang mengajarkan kepada Tirto bahwa tulisan bisa lebih mematikan daripada peluru. Ia mengajarkan jurnalistik, mengajarkan tentang permainan cerdas dalam koridor hukum. Ia menyarankan Tirto mempelajari KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, agar Tirto dapat menulis kritikan tajam namun tahu batas-batas hukum kolonial, sehingga terhindar dari gugatan dan penangkapan. Tak hanya itu, Witbrandt juga mengajarkan manajemen redaksi, pemasaran, dan bisnis. Witbrandt memperkenalkan pada standar jurnalisme barat yang profesional, akurat, tegas, dan berdampak. Dari saran Witbrandt ini, di Cianjur Tirto menerbitkan Mingguan Sunda Berita tahun 1903. Di Jalan Naripan Bandung tahun 1907, Tirto menerbitkan surat kabar Medan Priayi. Kemudian tahun 1909, ia mendirikan usaha dengan nama yang sama, yaitu NV Medan Priayi, perseroan terbatas pertama yang seluruh modal, kepemilikan, dan pekerjanya adalah pribumi. Tidak hanya surat kabar Medan Priayi, ia juga menerbitkan harian Suluh Keadilan. Selain surat kabar, ia juga mengelola hotel. Tirto menciptakan imperium pribumi didanai oleh keringat bangsa sendiri. Medan Priayi adalah kredonya. Ia menjadikan kantor advokasi terbesar bagi rakyat yang tak mampu bersuara. Surat kabar Medan Priayi sebagai berita umum, surat kabar Suluh Keadilan sebagai peta hukum bagi rakyat jelata. Menjadikannya pelopor jurnalisme advokasi. Tirto tidak hanya mengabarkan, tapi juga turun tangan membela hingga pengadilan. Ia secara sadar memilih bahasa Melayu rendah untuk surat kabarnya. Bahasa ini dipakai oleh para kuli, pedagang, dan inlander, sehingga pers dapat diakses semua kalangan. Keputusan ini mematahkan arogansi Belanda, dan pemilihan bahasa ini ternyata pelan namun pasti menginspirasi dan menjadi cikal bakal bahasa Indonesia yang kelak diikrarkan dalam Sumpah Pemuda. Raden Mas Tirto Adisuryo seorang maskulin sejati, namun ia menyimpan sebuah kelembutan dan visi yang revolusioner pada feminisme. Ia mendirikan majalah Putri Hindia pada tahun 1908. Ini adalah surat cinta seorang pelopor kepada martabat perempuan Bumi Putra. Tirto tidak hanya mengajarkan politik, ia menanamkan cinta pada kaum perempuan lewat Putri Hindia, meyakini sebuah bangsa tak akan berdiri tegak jika Ibu Pertiwi hanya mampu berbisik. Di Surakarta, Tirto menjalin hubungan dengan Haji Samanhudi, sosok sederhana tapi berjiwa besar. Dari pertemuan-pertemuan itu lahirlah gagasan besar Syarikat Dagang Islam yang kelak akan menjadi Syarikat Islam yang dipimpin Cokro Aminoto.
Disinilah Tirto memainkan perannya. Ia merumuskan arah perjuangan organisasi agar tak hanya soal dagang tapi juga soal harga diri bangsa. Sarekat Dagang Islam berkembang pesat menjadi benih dari kesadaran nasional, dan di balik itu tangan Tirto yang menanamkan ide bahwa kemerdekaan tidak bisa dibeli tetapi harus diperjuangkan dengan pengetahuan dan persatuan. Di Jawa Barat, Tirto mengarahkan penanya pada Residen J.C. van der Veen di Priangan. Tirto menulis bagaimana van der Veen menindas, memajaki, dan menyalahgunakan kekuasaan. Ia menuntut pemecatan, dan sebuah keajaiban terjadi. Ia berhasil. Tirto, seorang pribumi, berhasil menumbangkan Residen Belanda. Kemenangan Tirto Adisuryo atas Residen J.C. van der Veen adalah alarm bahaya terbesar bagi Imperium Belanda. Maka dimulailah rekayasa. Masa kolonial membalikkan fakta. Kritik Tirto terhadap penindasan di Priangan yang heroik kini diubah menjadi fitnah dan hasutan terhadap otoritas yang sah. Tirto dijebloskan ke penjara di Batavia. Ia dijauhkan dari mesin cetaknya. Dan puncaknya, pengadilan menjatuhkan hukum yang kejam dan tidak proporsional. Pengasingan, internering ke Teluk Betung, Lampung, dan kemudian ke Ambon. Inilah cara tirani membalas dendam, menggunakan hukum sebagai topeng untuk membungkam kebenaran. Di pengasingan yang jauh dari Batavia, Tirto menerima pukulan terakhir yang paling mematikan, yaitu pengkhianatan. Rekan-rekan yang ia percaya mengelola usahanya yang ia ajari dari nol, menjual dan mempilotkan NV Medan Priayi. Seluruh idealisme, modal, dan asetnya habis tak tersisa. Tirto dikhianati oleh rekannya, oleh teman-temannya, oleh bangsanya sendiri. Ia kembali miskin, tanpa perusahaan, tanpa hak jawab. Tirto diisolasi, dimata-matai kolonial. Ia mengalami depresi akut. Penyakit disentri menyerang. Beberapa saksi menyebut ia nyaris kehilangan ingatan. Ia wafat pada usia 38 tahun, tanggal 7 Desember 1918. Tirto dikalahkan dalam hidupnya, tapi ia menang dalam sejarah. Pramudia Anantatur, seorang sastrawan besar dalam tetralogi Buruk Quartet, Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca, ia menciptakan tokoh utama bernama Minke. Ia adalah jelmaan sastra dari Raden Mas Tirto Adisuryo. Novel Bumi Manusia ini telah difilmkan di layar lebar pada tahun 2019 oleh sutradara Hanung Bramantyo. Perjuangan sang pemula yang harus membayar harga sebuah kesadaran. Ia mengajarkan kepada kita, pena yang didukung idealisme akan selalu lebih abadi dari tirani yang hanya didukung kekuasaan. Terima kasih sudah menonton video ini. Teruskanlah ke generasi muda pemilik masa depan bangsa. Historia Vitae Magistra. Sejarah adalah guru kehidupan. Via Historia, melalui sejarah kita temukan arah. Ikuti terus kisah anak bangsa memenangkan Indonesia. Jangan lupa like, share, dan subscribe.